Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Ya. Nah, kita melanjutkan kajian kita sebelum ini yang sudah kita jelaskan itu terkait dengan sejarah ekonomi Islam masa Rasulullah. Ya. Nah, hari ini kita coba diskusikan tentang bagaimana perkembangan ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ya. Jadi pernah saya jelaskan bahwa yang paling penting dalam periodisasi sejarah ekonomi Islam ini adalah masa Rasulullah ya. Karena ada dua hal ataupun ada dua alasan mengapa periode ini adalah periode terpenting ya. Yang pertama, Rasulullah adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa risalah. Ya. Nah, jadi periode Rasul menjadi periode terpenting dalam sejarah ekonomi Islam karena segala aktivitas Muslim itu diletakkan fondasinya oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam hal aktivitas ekonomi. Ya. Jadi Rasulullah meletakkan fondasi ekonomi Islam. Nah, kalau hari ini kita sudah hidup di abad 21 ataupun 22, ingin mengembangkan kembali ekonomi Islam, maka kita harus merujuk kembali kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua adalah karena dia sifatnya fondasi, ini juga menjadi semacam kerangka ataupun semacam model awal yang kemudian diikuti oleh periode-periode berikutnya. Nah, jadi semua periode dalam sejarah perkembangan ekonomi syariah, ya, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, sampai periode kita yang hidup di abad modern, itu semuanya harus mengikuti kerangka, framework, ya, ataupun model yang sudah ditetapkan ataupun diletakkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu menjadi format kita ataupun kerangka kita. Yang hidup di era modern ini tetap juga harus merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Nah, coba kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi syariah pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini periode yang dikatakan oleh Nabi juga periode terbaik ya dalam sejarah peradaban Islam. Jadi ada hadis yang mengatakan khairul quruni qarni, summaladzi yalunahum summaladzi yalunahum. Ya. Sebaik-baik periode ataupun kurun itu adalah ketika Rasulullah SAW hidup ya, karni, kurunku kata Rasul. Kemudian kurun setelah Rasul hidup, yaitu periode Khulafaur Rasyidin ya, periode sahabat. Nah, kemudian periode berikutnya yaitu periode tabi'in. Nah, ini periode-periode yang terbaik yang bisa menjadi model, role model bagi kita yang hidup setelah periode-periode ini. Nah, Khulafaur Rasyidin itu adalah kekhalifahan Islam yang dipimpin oleh para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi. Dan ini orang-orang terpilih. Dan periode mereka dianggap sebagai periode yang sangat murni, yang sangat dekat dengan Nabi dan mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, Khulafaur Rasyidin ini tidak lama masa pemerintahannya, itu sekitar 30 tahun ya. Sekitar 30 tahun saja. Nah, sementara Rasulullah kan 23 tahun ya. 23 tahun. Sekitar 12 tahun di Mekah, kemudian di Madinah 11 tahun ataupun 10 tahun ya. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin ini juga tidak lama, 30 tahun, tetapi ini periode yang dikatakan luar biasa dan masih hampir sama dengan periode Rasul itu. Jadi Khulafaur Rasyidin ini mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, Khulafaur Rasyidin ini ada 4 orang khalifah yang disepakati sebagai khalifah terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq
khalifah pertama itu kebijakannya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Jadi Abu Bakar ini melanjutkan kepemimpinan Islam yang telah ditinggalkan oleh Rasul. Ya. Tapi kapasitasnya bukan sebagai nabi. Jadi kapasitas Abu Bakar adalah hanya sebagai seorang pemimpin umat, ya, pemimpin negara gitu. Nah, pemimpin negara. Jadi kalau nabi itu kan ya dia di samping memimpin negara juga seorang utusan Allah, ya, seorang nabi gitu. Tapi Abu Bakar ini tidak, dia hanya memimpin negara saja. Jadi umat, memimpin umat. Nah, Abu Bakar Siddiq itu melanjutkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasul ada membentuk Baitul Mal misalnya, Abu Bakar juga melanjutkan Baitul Mal yang telah dibentuk oleh Rasul. Kemudian Rasul ada kebijakan, ya, terkait dengan kewajiban zakat. Nah, Abu Bakar juga melanjutkan kewajiban itu. Tapi cuman yang terjadi di masa Abu Bakar adalah ketika Rasul meninggal, itu ternyata di kalangan masyarakat Muslim ada sebagian kelompok masyarakat yang tidak mau membayar zakat. Nah, alasannya karena zakat ini diwajibkan oleh Rasul dan hanya dibayar kepada Rasul. Ketika Rasul sudah meninggal, sudah wafat, zakat ini tidak diwajibkan lagi. Nah, itu alasan mereka, ya. Tetapi Abu Bakar marah, ya, dengan hal ini dan mengatakan bahwa zakat ini adalah kewajiban agama dan tetap harus ditunaikan walaupun Rasulullah sudah wafat. Jadi zakat ini ditunaikan kepada ulil amri, kepada pemimpin umat, ya. Nah, dalam hal ini Abu Bakar yang sudah dilantik sebagai khalifah. Nah, jadi kelompok yang enggan membayar zakat ini itu akhirnya diperangi. Kelompok ini diperangi oleh Abu Bakar dan mereka kalah, ya. Nah, juga kelompok ini sejalan dengan kelompok murtad, orang-orang murtad yang balik kembali kepada agama lama, itu dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Nah, jadi kelompok ini diperangi oleh Abu Bakar dan akhirnya mereka kalah dan tunduk kepada khalifah. Nah, itu yang unik, ya, di masa pemerintahan Abu Bakar. Yang lain tidak ada, yang lain sama melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh Nabi. Nah, yang kedua itu masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini agak panjang masa pemerintahannya dibandingkan dengan Umar, ya, dengan Abu Bakar. Dan banyak terobosan-terobosan dilakukan pada masa Umar. Nah, ya, Umar bin Khattab, misalnya ketika Abu Bakar itu belum ada mata uang Islami, mata uang yang dicetak oleh pemerintah Islam, belum ada. Nah, mata uang Islami itu baru ada ketika pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab inilah yang pertama sekali mencetak uang oleh negara Islam. Sebelumnya kita menggunakan mata uang dinar emas Persia, ya, ataupun Romawi, kemudian dirham perak Persia. Nah, jadi kita belum ada mata uang sendiri. Pada masa Rasul masih menggunakan dinar dan dirham dari Romawi dan Persia. Belum ada mata uang sendiri yang dicetak oleh Nabi. Nah, mata uang pemerintahan Islam itu baru ada pada masa Umar bin Khattab. Nah, kemudian terobosan yang kedua adalah Umar bin Khattab melakukan sistematisasi organisasi Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu dibentuk oleh Nabi, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, tapi secara lebih sistematis organisasinya, ya, itu dilakukan oleh Umar, karena pemerintahan Islam sudah sangat luas. Ketika masa Umar, pemerintahan Islam sudah sampai ke tanah Persia, ya, menaklukkan kerajaan Parsi, itu di Iran dan Irak sekarang. Nah, kemudian beliau juga melakukan sistematisasi pemungutan jizyah. Nah, jizyah ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang non-Muslim. Jadi Umar memungut jizyah ini, ya, sebagai uang perlindungan orang-orang Muslim yang hidup di wilayah Islam, ya. Jadi kalau orang Muslim, kalau orang non-Muslim itu bayarnya jizyah, kalau Muslim bayarnya zakat, ya. Nah, jadi non-Muslim itu membayar jizyah. Kalau orang miskin 12 dirham.
Kalau orang pertengahan 24 dirham. Kalau orang kaya membayar jizyah sebanyak 48 dirham. Nah, jadi dibedakan pembayaran pajak ini, tidak sama. Tergantung level ya. Kalau levelnya kaya membayar pajak lebih banyak. Kalau levelnya miskin membayar pajaknya lebih ya sedikit lah. Jadi disesuaikan dengan kemampuan membayarnya. Nah, lalu khalifah berikutnya adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini waktu itu pemerintahan Islam sudah sangat kaya ya, sudah sangat kaya. Dan ini kemudian menjadi fitnah. Inilah awal fitnah yang terjadi di era Khulafaur Rasyidin ya. Nah, waktu zaman Utsman bin Affan, kekayaan negeri Islam itu sudah sangat luar biasa karena wilayahnya setelah perluasan dari Umar bin Khattab itu sudah sangat luas ya. Sehingga banyak penerimaan kepada negara. Jadi Baitul Mal sudah sangat banyak uangnya. Nah, jadi disinilah timbul isu dalam hal penyaluran dana Baitul Mal ya, dana Baitul Mal. Nah, jadi di zaman Utsman itu ada Utsman membagi keistimewaan kepada pembagian dana Baitul Mal ini tidak disamaratakan. Ada keistimewaan yang diberikan kepada misalnya orang yang ikut perang Badar. Nah, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu mendapatkan jatah dari Baitul Mal lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak ikut. Nah, ya, kemudian ada kepada kaum kerabat Nabi, keturunan Nabi itu diberikan lebih banyak jatah dari Baitul Mal dan kepada kelompok-kelompok yang lain ya. Nah, ini kemudian menimbulkan ketidaksenangan di kalangan umat ya, sehingga timbul fitnah bermacam-macam yang akhirnya merongrong kestabilan perekonomian negara waktu itu. Nah, di antara terobosan-terobosannya adalah Utsman bin Affan itu menyalurkan dana zakat untuk membiayai perang. Nah, jadi perang fisabilillah untuk perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh pada masa Utsman bin Affan ya, itu menggunakan dana zakat. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini terjadi pembangunan yang luar biasa. Ya, Utsman banyak membangun bangunan-bangunan baru, ya, gedung-gedung, ya termasuk jalan ya. Nah, jadi karena uang di Baitul Mal sudah sangat banyak. Nah, yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ini Khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Nah, di masa beliau, ketika beliau dilantik itu terjadi kekacauan di kalangan umat Islam ya, karena ada sebagian kelompok pendukung Utsman, sebagian kelompok anti Utsman bin Affan. Nah, jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi perang saudara, perang sifin ya, perang saudara antara sesama umat Islam. Nah, akhirnya ya berhasil beliau redam ketidakstabilan ini, akan tetapi rupanya ini mengerucut ya, perbedaan politik di kalangan umat Islam semakin hebat ya ketika akhir-akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagian kelompok mendukung Ali itu dinamakan kelompok Syiah, sebagian kelompok yang anti kepada Ali itu dinamakan kelompok Khawarij ya. Nah, jadi kelompok Syiah dan Khawarij ini sangat sama kuatnya dan mereka sering berkonflik ya, dan ini menimbulkan ketidakstabilan di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga tidak banyak kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Nah, jadi beliau hanya ya melanjutkan kebijakan ekonomi awal. Selebihnya beliau lebih ke arah stabilisasi politik. Karena politik pemerintahan Ali waktu itu sudah tidak stabil lagi. Terjadi perpecahan di kalangan umat Islam dan umat Islam saling berperang satu sama lain. Nah, sehingga kan akhirnya Ali bin Abi Thalib sendiri dibunuh oleh kelompok Khawarij. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib dibunuh, maka berakhirlah era Khulafaur Rasyidin.
kemudian dilanjutkan nanti dengan era Bani Umayyah. Bani Umayyah ya. Nah, Bani Umayyah ini sistem pemerintahan Islam sudah berubah menjadi kerajaan. Karena ini pendirinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah Muawiyah meninggal, itu dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh anaknya. Nah, sehingga menjadi sebuah kerajaan yang berbentuk dinasti ya, dinasti keturunan. Nah, kalau Khulafaur Rasyidin tidak begitu. Khulafaur Rasyidin ini dipilih ya, dipilih oleh rakyat dan dipilih oleh kelompok. Ada dibentuk semacam kelompok syura untuk memilih siapa yang menjadi khalifah umat Islam. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin ini hanya bertahan sekitar 30 tahun ya. Nah, tetapi di sini karena dipimpin oleh para sahabat Nabi yang langsung hidup bersama Nabi ya. Nah, keistimewaan Khulafaur Rasyidin adalah mereka dapat merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Nabi, dan mereka dapat melanjutkan tradisi itu sama seperti yang dilakukan oleh Rasul. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh para khalifah ya, Khulafaur Rasyidin ini menjadi contoh bagi generasi Islam berikutnya ya, termasuk kita. Nah, kita harus mempelajari kembali bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi, politik yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin itu. Ini ada buku-buku khusus ya, buku-bukunya seperti misalnya buku Umar bin Khattab dan lain-lain. Nah, mungkin demikian materi pada hari ini, singkat saja ya, terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Nanti kita sambung kembali minggu depan tentang Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Turki Utsmaniyah ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan mungkin?